Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi amma ba'du. Pertemuan pagi ini dalam kuliah Kultum Ramadan tahun 1444 yang pagi ini bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1444 atau bertepatan tanggal 7 April 2023. Marilah kita tak lupa untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa nikmatnya, tanpa kemudahannya, pertolongannya, mustahil seorang manusia mendapatkan atau meraih apa yang dia cita-citakan. Bahwasanya bahwa manusia ini mereka hanyalah makhluk Allah yang segala yang mereka lakukan itu telah ada dalam ketetapan Allah dan pengetahuan Allah, sehingga kita harus yakin bahwa kita dalam kehidupan ini selalu ada campur tangan intervensi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan itu karena Allah memberikan kita tangan. Kita bisa bicara karena kita diberikan mulut. Kita bisa mendengar karena kita diberikan telinga. Kita bisa melihat, diberikan mata. Kita tidak boleh mengklaim bahwa semua itu kita dapatkan karena kita sendiri, tapi karena Allah lah yang memberikan kemudahan. Oleh karena itu, di tema pagi ini kita akan mengambil tema tentang fis-sabri falahun wa najahun wa aunun. Dalam kesabaran itu ada keberuntungan, ada kesuksesan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara pelajaran dari puasa adalah pelajaran tentang makna sebuah kesabarannya. Dan seperti yang para ulama definisikan tentang sabar, sabar itu ada sebuah riwayat ulama mengatakan sabar adalah segala perkara sesuatu yang bisa menuntun manusia kepada yang baik. Contohnya orang diberikan kekayaan, dia sabar, maka dia sabar menjaga diri dari perkara yang bahil. Seorang diberikan usia muda, dia sabar, dia menjaga diri dari hal yang diharamkan, hal yang tidak dibolehkan. Seorang diberikan jabatan, dia punya kesabaran, dia sabar untuk tidak melakukan yang namanya korupsi atau mendolimi rakyat. Itu sabar itu selalu akan membawa kepada hasil yang luar biasa, keberuntungan, pahala yang berlipat dan yang lain-lain. Maka Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqwa la'allakum tuflihun. Orang-orang beriman, bersabarlah dan bermusabarahlah. Jadi musabarah ini berbeda dengan sabar. Kalau sabar sendiri itu terkait karakter kita masing-masing kita. Karena musabarah itu terkait hubungan kita dengan alam sekitar. Kita dalam menghadapi dalam keluarga kita sabar kita sabar menghadapi mereka. Dengan alam semesta kita sabar. Ketika menghadapi musuh di medan perang kita sabar, namanya musabarah. Kemudian warab itu ini adalah ribat. Ribat itu artinya berjaga di perbatasan. Kalau di zaman dahulu pasukan-pasukan yang berjaga di perbatasan namanya murabatah. Wattaqwa, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Maka sabar di sini dia membawa kepada keberuntungan. Kemudian selanjutnya sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Dilihat dari cara kita sabar ada 3. Pertama adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan. Amal ibadah, amal kebaikan itu perlu kesabaran Misalkan seorang mendidik anaknya, dia sabar dari mulai anak itu
TK sampai mungkin barangkali sampai dia dewasa, orang tua sabar bagaimana memikirkan anaknya. Seorang pejabat dia sabar berbuat ketaatan, melayani, berkhidmat, melayani rakyatnya, apa kebutuhan mereka. Ini sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dosa atau kemungkaran. Itu juga perlu kesabaran ya. Contohnya ketika Ramadan ini yang luar biasa adalah kalau di luar bulan Ramadan, maka seorang sabar itu dia meninggalkan semua yang diharamkan Allah. Yang haram ditinggalkan. Ya otomatis yang di bulan Ramadan atau di luar Ramadan yang namanya haram harus ditinggalkan ya. Tapi Ramadan ini memiliki makna yang lebih. Kenapa? Karena Ramadan ini bukan hanya yang haram yang kita tinggalkan, bahkan yang halal pun ya itu untuk sementara waktu tidak boleh kita lakukan ya. Makan, minum ya, makan yang halal, minuman yang halal kalau di luar Ramadan dalam keadaan tidak puasa itu bisa kita konsumsi. Tetapi ketika sedang puasa Ramadan kita diperintahkan sabar untuk menunggu sampai berbuka puasa ya. Dari mulai sahur sampai mulai adzan subuh sampai terbenam matahari. Yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah. Kita lanjutkan yang terakhir tentang tadi saya sampaikan tadi bahwa sabar akan selalu membawa kepada keberuntungan, kemenangan, termasuk sabar itu selalu membawa seorang kepada keberhasilan. Itu sabar. Maka mari kita lihat bagaimana sejarah ya. Sejarah yang telah lewat itu memberikan contoh kepada kita bahwa sabar itu pasti akan membawa kepada pintu-pintu keberhasilan. Kita contohkan orang-orang Bani Israel, mereka ditindas oleh Fir'aun ya dari berbagai zaman sampai zaman Nabi Musa alaihissalam. Sampai kemudian mereka sabar, dan ketika mereka sabar maka Quran mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang mereka berpetunjuk dengan urusan kami lamma sabaru, ketika mereka sabar. Jadi ketika sebuah umat masyarakat itu mereka sabar, Allah kirimkan kepada mereka seorang pemimpin yang baik. Kemudian sebagaimana sabarannya Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf ketika masih muda, saudaranya berkonspirasi jahat membuang Yusuf ke sumur sampai dia diambil kafilah dibawa ke sebuah menteri ya di Mesir, sampai kemudian ia menjelma, diuji lagi terus, diuji dengan seorang wanita Zulaikha, akan diajak yang anak-anak yang tidak boleh ya. Kemudian Yusuf menjaga diri sampai kemudian masuk penjara, sampai kemudian akhirnya sang raja mencari tahu siapa di antara mereka, di antara rakyatnya yang bisa mentakwil mimpi, sampai Yusuf dikeluarkan dari penjara, mentakwilkan, dan ternyata akhirnya Yusuf diangkat sebagai kepala bagian untuk urusan pangan ya, dan terus sampai menjadi seorang raja di Mesir. Itu karena kesabaran. Kemudian Rasulullah SAW juga sama, beliau sabar sekali ya ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ketika orang-orang Mekah minta Rasul ini kembali ke Madinah. Saat itu para sahabat nggak terima, mereka harus lanjutkan, mereka mau melakukan ibadah haji, tapi kenapa harus pulang ya? Maka Rasul kemudian dengan bijaknya pulang kembali ke Madinah, dan tak lama setelah itu tahun 6 Hijriah, dan 2 tahun kemudian Rasul bersama dengan tidak kurang 10.000 sahabat masuk ke Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah ya, penaklukan kota Mekah, dan saat itu adalah akibat kesabaran Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga itu, Nabi Isa dikejar-kejar orang-orang Romawi, mau dibunuh, mau disalib, Allah selamatkan, diangkat ke langit, diberikan kedudukan yang tinggi. Kemudian setelah itu di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun. Nabi Nuh alaihissalam juga sama, beliau sabar ya, sabar menghadapi kaumnya yang sering menghinanya, dan dikatakan fala bithafim alfasanatin illa khamsina ama. Nuh bersama dengan kaumnya 1000 tahun dikurangi 50 tahun, sehingga dikatakan beliau berdakwah selama 950 tahun. Yang beriman beliau tuh sedikit sekali, wa amana ma'ahu illa qalil, hanya sedikit yang beriman kepada Nuh alaihissalam. Dalam surah Hud ya, dia tidak beriman kecuali sedikit. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam ini
Pada akhirnya ia berdoa kepada Allah, wa qala Nuh rabbi la tadhar al ardi minal kafirin dayyara. Nuh berkata, wahai Tuhan, jangan kau biarkan di atas muka bumi orang kafir yang masih hidup, orang kafir yang hidup. Ini doa ini bukan berarti Nabi Nuh tidak sabar. Ini karena kondisi yang sangat darurat ya, sampai beliau melihat kaumnya yang sangat mengkufuri nikmat Allah, mengingkari Allah, sampai beliau berdoa seperti itu. Demikian intinya di penghujung untuk kultum pagi ini ya, kultum 16 Ramadan tahun 1444. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, hidup ini. Kalau kita nggak sabar ya kita akan tersiksa sendiri ya. Kenapa? Kalau saya sering mengatakan bahwa hidup ini semua sudah diatur ya. Quran mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah semua yang ada di muka bumi kecuali Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Maka jangan khawatir kalau rezeki kita tertukar, insya Allah rezeki kita akan kita dapatkan, dan kita perlu yang namanya sabar. Quran mengatakan la in syakartum la azidannakum. Orang yang sering masyarakat atau kaum muslimin itu salah paham adalah mereka memahami bahwa yang namanya orang sabar itu mesti harus susah. Ini salah ya. Orang sabar itu nggak mesti susah. Orang yang punya pangkat jabatan, orang kaya sekalipun ya, mereka perlu bersabar. Kenapa? Kaya biar bisa bersedekah, punya pangkat biar bisa tetap berkhidmat kepada rakyat ya. Begitu juga sering terjadi kesalahpahaman bahwa orang sering memahami yang namanya syukur itu mesti harus banyak. Ini salah ya. Quran mengatakan la in syakartum la azidannakum, kalau kamu sabar akan kami tambahkan. Berarti apa? Itu hal yang sedikit karena bahasanya ditambah. Kalau hal yang banyak mestinya bahasa Quran la angkusannakum, akan kami kurangi. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan, dan tentunya wabil khusus ini masih di bulan Ramadan kita diberikan kesehatan untuk sampai tutup purna rampung, dan dalam kondisi yang selamat, kondisi yang bejo, dalam kondisi yang kembali lagi nanti setelah Ramadan dalam keadaan fitri. Demikian aku qouli hada. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.